Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan saya Vina Nurmala dan rekan saya Eka Nurul Amalia akan menjelaskan berdasarkan hasil penelitian kami yang berjudul Studi Etnomatematika Slogan Kudus Kota Kretek sebagai manifestasi Kudus Kota Empat Negeri. Hal yang melatar belakangi penelitian kami, yakni Kudus sendiri memiliki beberapa sebutan, di antaranya Kudus sebagai kota kretek. Julukan ini dikarenakan Kudus sebagai pencetus pertama kali industri rokok di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari bangsa kolonial, Eropa, Tiongkok, dan juga Arab. Seiring berkembangnya zaman, banyak dampak negatif dari rokok sendiri, seperti diantaranya penyakit asma, stroke, kanker, impoten, dan lainnya. Selain itu, juga terdapat beberapa hal positif. Menurut PBC, yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, bahwa penerimaan cukai rokok di Indonesia mendapatkan dana sebesar 33,45 triliun yang awalnya hanya 33,22 triliun. Hal tersebut jelas bahwasanya perekonomian di Indonesia juga dipengaruhi oleh industri rokok. Dalam penelitian kami terdapat rumusan masalah. Yang pertama, hal-hal positif yang dapat diambil dari sejarah Kudus sebagai kota kretek. Yang kedua, bagaimana implementasi sejarah Kudus sebagai kota kretek dalam pembelajaran matematika. Yaitu mendapatkan tujuan yang pertama, untuk menganalisis hal-hal positif yang dapat diambil dari sejarah Kudus sebagai kota kretek. Yang kedua, untuk menganalisis implementasi sejarah Kudus sebagai kota kretek dalam pembelajaran matematika. Dalam metode penelitian kami menggunakan literatur review dengan mencari sumber yang relevan dan mengambil beberapa bahan untuk kami analisis. Baik, selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Dari rumusan masalah, kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hal-hal positif yang dapat diambil dari sejarah Kudus sebagai kota kretek. Nah, dari sini kita bisa mempelajari dari beberapa antara lain kaum kolonial Belanda, Cina, Arab, Eropa, maupun kaum pribumi sendiri. Yang pertama dari kaum kolonial Belanda yang mengajarkan untuk memanfaatkan potensi alam Indonesia dengan maksimal untuk mencapai kesejahteraan. Nah, menurut buku Kretek Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa Indonesia, di sana disebutkan bahwasanya tembakau bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Pertama kali diperkenalkan oleh kaum Eropa kepada kaum pribumi. Nah, di sana ada proses pengenalan, tetapi tembakau sebenarnya lebih dikenal pada saat kaum kolonial Belanda menjajah Indonesia dan pada saat itu diberlakukan sistem tanam paksa. Dan pada saat itu kaum kolonial Belanda juga menyuruh kaum pribumi sendiri untuk menanam tembakau dengan untuk memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada kaum kolonial Belanda itu sendiri. Nah, dari sini, dari analisis kami, dari apa yang sudah dilakukan oleh kaum kolonial Belanda ini sendiri, bahwasanya kita dapat memaksimalkan potensi alam yang ada di Indonesia. Memang tembakau bukan merupakan tanaman asli Indonesia, tetapi di sini kita mempunyai tanah yang subur, kita mempunyai cuaca yang mendukung dan lain sebagainya, yang mana itu kita bisa manfaatkan untuk memaksimalkan dalam mencapai kesejahteraan baik dalam bidang ekonomi yang nantinya akan mendukung bidang-bidang lainnya. Lalu untuk yang kedua yakni dari Cina, Arab, dan Eropa, yang mengajarkan kita untuk menjaga, melestarikan, dan memaksimalkan kekayaan asli Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa. Nah, dari sini, dari sebelumnya kita membahas tembakau, kita kali ini membahas cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia yang pada saat itu dikategorikan sebagai rempah-rempah, di mana dari keberadaan cengkeh ini diperebutkan oleh beberapa negara, di antara lain adalah Cina, Arab, dan Eropa. Nah, dari perebutan-perebutan tersebut, kita bisa belajar bahwasanya
hal tersebut kita belajar untuk menjaga, melestarikan, dan memaksimalkan kekayaan asli Indonesia. Supaya apa? Supaya nantinya cengkeh itu kita bisa maksimalkan untuk mencapai tujuan kita, bukan mencapai tujuan bangsa lain. Nah, untuk yang ketiga yakni kaum pribumi yang mengajarkan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan selalu berpikir kreatif dan inovatif. Rokok pertama kali dikenalkan oleh Haji Jamhari, waktu itu dibuat dengan mencampurkan cengkeh dan tembakau untuk menyembuhkan suatu penyakit yang bernama penyakit bengek. Nah, di sini kita juga diajarkan dari perilaku yang disampaikan atau dicontohkan dari Haji Jamhari tersebut. Kita diajarkan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif dan inovatif untuk bisa memaksimalkan apa yang sudah ada sekarang dan untuk menunjang kita di masa depan. Dan berpikir kreatif dan inovatif ini bukan hanya kita butuhkan untuk masa ini saja, tetapi masa yang akan datang itu sangat dibutuhkan berpikir kreatif dan inovatif. Lalu untuk selanjutnya yakni dari kaum pribumi yang mengajarkan untuk terus mencoba dan pantang menyerah. Nah, di sini kita meneladani dari Niti Semito. Bapak Niti Semito ini merupakan salah satu pencetus industri rokok, di mana pada saat itu industri rokok tentunya tidak mengalami kenaikan, tetapi ada saatnya industri rokok itu mengalami penurunan. Nah, di sana kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwasanya kita bisa terus mencoba dan tanpa menyerah. Akhirnya hal tersebut akan mencapai sebuah kesuksesan. Nah, dari situ kita bisa implementasikan hal itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya yakni dari kaum Arab yang mengajarkan untuk menelaah suatu permasalahan dengan seksama. Polemik dari rokok itu sendiri yang biasanya itu ada yang menanggapi bahwasanya rokok itu haram hukumnya. Ada yang menanggapi bahwasanya rokok itu halal hukumnya. Nah, di sini tokoh-tokoh Islam yang ada di Kudus maupun di Indonesia yang terpengaruh dari kaum Arab di sana menelaah lebih mendalam tentang bagaimana hukum dari rokok ini. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwasanya apa yang ada, isu-isu yang ada, kalau misal rokok itu haram dan lain sebagainya, kita bisa menelaah dengan seksama. Nah, itu kita bisa terapkan untuk kehidupan kita saat ini atau kehidupan kita yang masa akan datang. Untuk pembahasan yang kedua, yakni implementasi sejarah Kudus sebagai kota kretek dalam pembelajaran matematika. Nah, sebagai informasi, etnomatematika itu adalah matematika dalam budaya. Jadi dalam suatu budaya itu ada konsep-konsep matematika yang diterapkan di sana. Nah, untuk yang pertama di sini kami menganalisa bahwasanya ada unsur geometri di sana, ada konsep geometri di sejarah rokok ini. Nah, kita bisa melihat bahwasanya di rokok sigaret kretek mesin, di sana kita diajarkan ada unsur bangun ruang dan juga bangun datar. Dan dari bangun ruangnya sendiri itu ada lingkaran, di mana lingkaran itu kita bisa melihat dari jari-jarinya, atau mungkin dari diameter, titik pusat, dan lain sebagainya. Lalu untuk bangun ruangnya sendiri itu adalah tabung, di mana tabung itu sebenarnya sama unsur-unsurnya dengan lingkaran, tetapi ada perbedaan, dan perbedaannya itu mencakup bangun datar dan bangun ruang. Dan bangun ruangnya itu kan ada volume, kalau bangun datar tidak ada volumenya. Dari adanya hal ini kita bisa melihat atau memahami secara tidak langsung dan lebih memudahkan kita untuk memahami konsep dari bangun datar dan bangun ruang itu sendiri. Untuk selanjutnya yakni mempelajari konsep himpunan melalui bahan dan jenis rokok. Himpunan sendiri itu adalah pengelompokan. Jadi di sana kita bisa belajar tentang bahan-bahannya. Misalkan pada zaman dahulu bahan rokok itu adalah cengkeh dan tembakau. Nah, di sana kita bisa mengelompokkan apa saja bahan-bahan dari rokok itu sendiri. Kita bisa menyebutkan cengkeh dan tembakau. Tapi kita juga bisa menguraikan lebih dalam lagi karena kan seiring dengan perkembangan zaman tentu bahan dari rokok itu akan bertambah karena selera kaum pribumi juga meningkat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yakni implementasi sejarah rokok Kudus dalam pembelajaran konsep persamaan linear dua variabel.
Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat dari bahan-bahan rokok itu sendiri, yang mana di sana kita ada cengkeh, ada juga tembakau. Nah, itu ada dua hal yang berbeda. Di sana termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel. Selain persamaan linear dua variabel, kita juga bisa belajar mengenai persamaan linear tiga variabel atau dan lainnya sebagainya, atau pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan linear tiga variabel dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kita mengimplementasikan ini ke dalam pembelajaran, tentunya tidak akan dirasa bahwasanya siswa itu belajar mengenai budaya sekaligus belajar mengenai konsep matematika. Nah, di situ bisa lebih memudahkan kita untuk mentransfer apa saja nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Baik, terima kasih. Dari penelitian kami terdapat beberapa kesimpulan, yakni hal positif dari sejarah Kudus sebagai kota kretek. Yang pertama, kaum kolonial mengajarkan untuk memanfaatkan potensi alam Indonesia dengan maksimal untuk mencapai kesejahteraan. Yang kedua, Cina, Arab, Eropa, yakni menjaga, melestarikan, dan memaksimalkan kekayaan asli Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa. Yang ketiga, kaum pribumi, yaitu memanfaatkan kesempatan yang ada dan selalu berpikir kreatif dan inovatif. Yang keempat, kaum pribumi mengajarkan untuk terus mencoba dan tanpa menyerah. Yang kelima, kaum Arab mengajarkan untuk menelaah suatu permasalahan dengan seksama. Pada poin yang kedua, aplikasi etnomatematika dalam pembelajaran siswa dapat dilihat dari beberapa konsep matematika. Di antaranya adalah konsep geometri, lingkaran, dan tabung, konsep himpunan, dan juga konsep persamaan linear dua variabel. Dengan menerapkan sejarah mengenai rokok kudus, diharapkan mampu meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap kearifan lokal kota Kudus. Selain itu, diharapkan juga dapat mendorong siswa untuk mengembangkan kearifan lokal berkaitan dengan sejarah rokok. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.